Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal Ubuntu di VirtualBox. Hal pertama yang harus kalian siapkan yaitu kalian sudah harus mendownload VirtualBox. Untuk mendownloadnya kita ketik saja VirtualBox, lalu pada website Oracle VirtualBox kalian klik. Nah, sini kalian klik download. Nah, pada bagian kiri kalian sesuaikan dengan sistem kalian. Di sini saya akan mencontohkan Windows. Kalian klik saja, nanti akan terdownload program VirtualBox secara otomatis. Karena saya sudah memiliki, kalian tinggal running saja VirtualBox-nya untuk menginstal. Selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan Ubuntu file ISO-nya. Nah, di sini klik download. Nah, pada bagian desktop kalian klik download desktop Ubuntu. Nah, di sini kita pilih Ubuntu yang biasa saja, yaitu Ubuntu 24.10. Kita klik download, nanti akan terdownload secara otomatis. Namun di sini karena saya sudah memiliki file ISO-nya, kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu kita membuka VirtualBox. Nah, bila tampilan VirtualBox kalian sudah seperti ini, kalian ke bagian atas lalu klik bagian new. Nah, di sini kita isi saja namanya yaitu Ubuntu. Lalu pada bagian ISO image kalian klik drop down bagian kanan, lalu kalian klik other. Nah, di sini kalian klik file ISO-nya. Sini kita biarkan saja secara default. Lalu selanjutnya kita ke bagian unattended install. Nah, di sini ada username dan password yang secara default tersetting. Sini kita biarkan saja usernya VBox user dan passwordnya yaitu change me. Lalu pada bagian hardware, nah sini bila bagian hardware base memorinya kita set 2 GB, nanti akan terjadi hang atau freeze pada saat instalasi Ubuntunya. Maka dari itu kita akan ganti ukuran base memorinya sampai 4 GB. Nah, pada bagian CPU bisa saja mungkin menggunakan satu CPU, namun sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan 2 CPU. Selanjutnya pada bagian ini kalian lebih baik jangan sampai melebihi warna hijau. Lalu pada bagian hard disk, pada bagian create a virtual hard disk now, direktorinya bisa kalian sesuaikan, namun saya biarkan default. Nah, pada size-nya kita biarkan juga default yaitu 25 GB. Lalu kita klik finish. Nah, di sini Ubuntunya akan terjalan secara otomatis. Kita tunggu. Nah, di sini sudah mulai berjalan. Sini ada pilihan try or install Ubuntu, kita biarkan saja. Nanti akan menuju proses instalasi secara otomatis. Biasanya proses instalasi ini bisa memakan waktu 10 sampai 30 menit. Jadi bisa ditunggu saja. Oke, di sini proses instalasi Ubuntunya sudah selesai. Sini kita pilih saja user yang sudah tersedia, VBox user dengan password yang tadi yaitu change me. Seperti ini. Lalu kalian klik enter. Nah, Ubuntunya akan masuk pada tampilan desktop seperti ini.
Di sini kalian klik next. Untuk ini bisa kalian klik yes atau no. Di sini saya biarkan saja yes. Lalu klik next. Di sini ada aplikasi. Untuk mencari aplikasi bawaan di Ubuntu, kita klik finish. Namun sebenarnya jika kalian pertama kali menginstal Ubuntu di VirtualBox akan ada menu setup seperti time zone, bahasa dan lain-lain. Namun sini karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, maka tidak tersedia menu setup seperti itu. Maka kita klik finish saja. Jika ingin men-setting manual, kalian klik pada pojok kiri bawah yaitu show apps. Di sini kalian cari aplikasi setting, ketik saja di bagian atas settings, lalu klik. Kita scroll ke bawah masuk ke bagian sistem. Di sini kalian bisa pilih language, region and language. Di sini saya biarkan saja default yaitu English. Lalu pada bagian date and time, di sini automatic date and time. Lalu juga hidupkan automatic time zone. Pada bawahnya yaitu time zone-nya kita sesuaikan dengan kota asal kalian masing-masing. Di sini saya akan memasukkan kota yaitu Jakarta. Di sini ada opsi yang bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian. Lalu sini ada user, kita bisa mengganti nama user yang semulanya VBox user dan juga password yang awalnya change me. Mungkin segitu saja untuk proses instalasi VirtualBox, instalasi Ubuntu di VirtualBox. Selanjutnya kita keluar dengan klik file, yaitu klik power off machine. Nah, di sini kita klik bagian setting, lalu ke bagian storage. Nah, di sini kita pastikan sudah empty pada bagian CD atau DVD. Jika belum, maka kalian klik aja remove attachment, lalu klik OK. Baik, segitu saja untuk proses instalasi Ubuntu di VirtualBox. Selanjutnya kita masuk pada sejarah Ubuntu. Nah, Ubuntu itu sendiri berasal dari bahasa Zulu dan Xhosa di Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan terhadap sesama. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu Ubuntu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, hemat biaya, dan juga aman. Sistem operasi ini sangat populer di kalangan pengguna Linux dan dikenal karena mudah digunakan dan diinstal. Nah, Ubuntu ini didasarkan pada distribusi Debian Linux dan dikembangkan oleh perusahaan Canonical Ltd. Selanjutnya, Ubuntu pertama kali dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan kode nama Warty Warthog. Nah, pendiri Ubuntu yaitu Mark Shuttleworth. Menciptakan Ubuntu dengan tujuan membuat sistem operasi yang mudah digunakan dan bebas biaya bagi pengguna komputer di seluruh dunia. Sejak itu, selama beberapa tahun berikutnya, Canonical Ltd terus mengembangkan Ubuntu dengan merilis beberapa versi baru dengan peningkatan kinerja, peningkatan keamanan, dan kemudahan penggunaan. Ubuntu juga menjadi sistem operasi pilihan banyak pengembang dan perusahaan karena kestabilannya dan kemampuannya untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat seperti PC dan laptop. Sejak saat itu, Ubuntu terus berkembang dan menjadi salah satu distribusi Linux yang paling populer di seluruh dunia. Nah, Ubuntu sendiri tentu memiliki kelebihannya tersendiri. Kelebihan yang pertama yaitu tentu saja open source. Jadi Ubuntu bisa diunduh dan digunakan oleh siapapun secara gratis tanpa harus membayar lisensi. Yang kedua yaitu stabilitas. Jadi Ubuntu dikenal sangat stabil, tidak mudah mengalami crash, dan jarang terkena virus karena struktur sistem file yang berbeda dari OS lainnya. Yang ketiga yaitu mudah untuk digunakan. Jadi Ubuntu dirancang untuk memudahkan penggunanya sehingga user interface-nya sangat mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Lalu yang keempat adalah kompatibilitas hardware. Jadi Ubuntu mendukung banyak jenis hardware baik PC maupun laptop sehingga penggunanya tidak perlu khawatir dengan perangkat yang tidak terdeteksi oleh sistem. Lalu yang terakhir kelebihannya yaitu tersedia banyak aplikasi. Jadi Ubuntu sendiri memiliki store-nya tersendiri yang memudahkan pengguna untuk mengunduh dan menginstal aplikasi yang dibutuhkan.
Di samping kelebihannya tadi, tentu Ubuntu memiliki kekurangannya. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan. Jadi Ubuntu masih kurang mendapat dukungan penuh dari beberapa perusahaan software seperti Adobe, sehingga tidak semua software yang tersedia pada Windows dapat dijalankan pada Ubuntu. Yang kedua yaitu kurangnya kompatibilitas game. Jadi terdapat keterbatasan kompatibilitas game pada Ubuntu, sehingga pengguna yang sering bermain game mungkin merasa kesulitan. Yang terakhir yaitu memerlukan waktu adaptasi. Ya, walaupun Ubuntu dirancang untuk mudah digunakan, tetapi buat pengguna yang terbiasa menggunakan OS Windows mungkin memerlukan waktu adaptasi yang untuk memahami sistem dan fitur yang ada pada Ubuntu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai instalasi Ubuntu di VirtualBox serta sejarah dan kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu itu sendiri. Mohon maaf bila masih ada salah kata dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.